azab itu akan datang. Dan bagaimana azab itu datang? Dalam Al-Quran Allah telah menyebutkan kebanyakan azab yang Allah turunkan waktu-waktunya. Yang pertama surat Al-A'raf ayat 97. Allah berfirman, "Afa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna bayataw wa hum naimun." Allahu akbar. Afa amina ahlul qura, apa kata Allah? Apakah penduduk satu negeri merasa aman? Ayatiyahum ba'suna bayata, akan datang siksaan kami kepada mereka ketika mereka di malam hari, wahum naimun, ketika mereka sedang tidur. Kalau kita lihat, banyak musibah malapetaka di muka bumi ini terjadi saat orang sedang beristirahat tidur malam. Ada ayatnya, ya, ada ketika orang sedang tidur-tidur enak, datang musibah. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya ulama-ulama dahulu kalau membaca ayat begini mereka sedih, nangis, takut kalau itu menimpa mereka. Itu yang pertama, surat Al-A'raf ayat 97. Yang kedua, surat Al-A'raf 98. Au amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna duha wa hum yal'amun. Apakah penduduk suatu negeri merasa aman dari kedatangan siksa kami, kata Allah, kepada mereka di waktu duha, sedangkan mereka sedang bermain-main. Subhanallah. Kita lihat musibah malapetaka banyak terjadi juga di waktu duha. Kenapa itu? Ketika manusia sedang lalai dengan Allah. Makanya Allah mengatakan wahum yal'abun, ketika mereka sedang bermain-main. Ya, urusan apa sih itu dianggap main-main oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang yang beriman, orang yang bertakwa dianjurkan sholat duha. Ya kan, kalau malam dianjurkan dengan adab. Di akhir malam kita bangun malam. Kalau sedang sholat mati kena musibah, masya Allah, luar biasa. Baik, kemudian ayat berikutnya Al-A'raf ayat 99. Allah berfirman, afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Afa aminu makrallah, apakah mereka merasa aman dari azab Allah? Maka di sini azab Allah, ya, makar yang dimaksud adalah azab Allah kepada mereka. Fala ya'manu makrallah, tidak ada satupun yang merasa aman dari azab Allah akan menimpa mereka, illal qaumul khasirun, kecuali orang-orang yang akan rugi. Orang yang rugi itulah yang lupa, yang merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma musta'an. Berkata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala dalam tafsir As-Sa'di, beliau mengatakan hadil ayah al-karimah fiha min at-takhfif al-baligh ala anna al-'abda la yanbaghi lahu an yakuna aminan ala ma ma'ahu min al-iman. Subhanallah. Beliau mengatakan ayat ini, ayat yang mulia ini, fiha, di dalamnya terdapat takhfif, tidak terdapat ancaman. Allah sengaja memberikan ancaman, menakut-nakuti hambanya. Untuk apa? Ya, dengan ancaman yang sangat sadis, yang sangat masya Allah luar biasa, yang sangat kuat. Agar apa? Agar seorang hamba la yang bagi lahu ayakuna aminan ala ma ma'ahu minal iman. Agar seseorang tidak merasa aman, merasa tenang. Saya sudah beriman, sudah cukup. Saya sudah sholat 5 waktu, saya sudah haji, saya sudah zakat, ya, sudah sholat 5 waktu berjamaah di masjid, sudah ngaji kadang-kadang, sudah berinfak juga, anak saya sudah masuk pondok, aman. Ya, aman, saya insya Allah aman. Tidak ada yang tahu, ya, tidak ada yang tahu azab Allah kapan datang dan bagaimana datang. Nah, Allah. Makanya ini juga anjuran sesungguhnya yang mungkin tambahan sedikit, untuk setiap waktu kita selalu menjaga niat kita. Ya, menjaga, kalau kita para santri wajib menjaga wudunya, wajib menjaga niatnya. Kemanapun kita pergi, ya, kemanapun kita pergi, walaupun kita pergi cuma sebentar ke pasar, tapi niat kita untuk apa ke sana saat itu. Kenapa? Karena ketika di jalan kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi menimpa kita. Saat kita tidur malam, ya, apa yang kita niatkan? Harus niat karena perintah
Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jika ini semua terjadi ya di waktu malam atau di waktu duha ya atau di waktu di mana kita tidak sadar, itu semua insya Allah akan menimpa kita dalam kita kondisi sebaik-baiknya.